Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yuliarko, peserta Latsar CPNS tahun 2022, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 18 Kelompok 4 dengan NDH 32. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan Smart Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN, di mana saya merupakan pengawas benih tanaman di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu Smart Governance, manajemen ASN, dan Smart ASN. Smart Governance merupakan sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintah daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Smart Governance sendiri harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan, birokrasi, dan kebijakan. Berikutnya, manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat fungsi ASN sendiri yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Perkembangan era revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan cepat. Tiap-tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, manajemen inovasi, dan mengelola risiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Seorang ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Identifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Berikut beberapa isu yang terjadi pada saat ini yang berkaitan dengan tugas pengawas benih tanaman di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Yang pertama, kurang mahirnya penangkar benih atau petani dalam mengoperasionalkan telepon genggam pintar. Yang kedua, tidak meratanya bantuan alokasi pusat APBN karena sistem verifikasi titik koordinat masih menggunakan citra satelit. Ketiga, masih belum mahirnya petugas kabupaten kota dalam membuat e-proposal pertanian untuk pengajuan bantuan. Keempat, masih mudahnya pemalsuan label benih yang bersertifikat karena hanya kertas yang berisi banyak tulisan yang sangat mudah untuk dikarang. Kelima, belum adanya aplikasi yang dapat memudahkan identifikasi benih yang sudah bersertifikat atau belum. Yang keenam, belum adanya aturan yang tegas mengenai sanksi bagi para penangkar yang tidak melakukan sertifikasi pada benihnya. Kurang mahirnya penangkar benih atau petani dalam mengoperasionalkan telepon genggam pintar. Dengan kondisi yang demikian dapat menghambat pendataan update stok benih harian karena penangkar benih atau petani belum pandai mengoperasikan Android untuk keperluan pengisian data yang sudah disiapkan melalui Google Form. Dengan penggunaan Google Form dapat mengefisienkan waktu yang sangat terbatas dengan jumlah penangkar benih yang banyak untuk didata. Dampak yang ditimbulkan yaitu update stok benih harian tidak tepat 100%. Pihak-pihak yang terdampak, petugas pengawas benih tanaman, calon konsumen yang ingin membeli benih, dan juga penangkar benih itu sendiri. Berikutnya, tidak meratanya bantuan alokasi pusat APBN karena sistem verifikasi titik koordinat masih menggunakan citra satelit. Biasanya, tim verifikasi bantuan pusat hanya akan mengidentifikasi kelayakan penerima bantuan dengan melihat koordinat yang ada pada citra satelit atau Google Earth saja. Hal tersebut dilakukan apabila daerah tidak mengirimkan data dukung.
Ini menyebabkan sering terjadinya pembatalan bantuan karena pada koordinat yang kita kirimkan hanya terdapat hutan. Padahal, kondisi di lapangan hutan tersebut sudah digarap oleh petani. Penyebab utamanya karena data citra satelit masih belum update. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu konflik vertikal sesama petani antara petani yang sudah menerima bantuan dengan petani yang tidak mendapatkan bantuan. Dampak berikutnya yaitu konflik horizontal, yaitu antara petani dengan instansi terkait. Pihak yang terdampak tentu instansi terkait dan juga petani. Selanjutnya, masih belum akhirnya petugas kabupaten kota dalam pembuatan e-proposal pertanian untuk pengajuan bantuan. Hal ini dapat menyebabkan bantuan kepada petani tidak dapat diajukan karena tidak lengkapnya persyaratan yang diperlukan. Mengingat proses pengajuan yang berjenjang dengan waktu yang sangat terbatas, diperlukan SDM yang mahir dalam hal tersebut. Dampak yang akan terjadi yaitu rencana bantuan yang sudah kita alokasikan untuk petani tidak dapat terrealisasi karena tidak lengkapnya persyaratan. Pihak yang terdampak, instansi terkait, dan juga petani. Masih mudahnya pemalsuan label benih yang bersertifikat karena hanya kertas yang berisi banyak tulisan yang sangat mudah untuk dikarang atau dibuat. Label benih yang hanya berupa kertas biasa yang berisikan nomor seri, tanggal sertifikasi benih, pelaksana sertifikasi, dan lain-lain, memudahkan oknum untuk membuatnya sendiri. Diperlukan kertas hologram agar label yang sah dapat terlihat jelas di pasaran. Dampak yang ditimbulkan yaitu tersebarnya benih yang tidak unggul karena menggunakan label yang tidak sah atau label palsu. Pihak yang terdampak, instansi terkait, dan juga konsumen pembeli benih. Yang terakhir, belum adanya aturan yang tegas mengenai sanksi bagi penangkar yang tidak melakukan sertifikasi pada benihnya. Terbukti bahwa di pasaran masih banyak penjual benih yang memasarkan benihnya dengan menghiraukan aturan perbenihan yang mengharuskan bahwa benih yang boleh diperjualbelikan adalah benih yang sudah disertifikasi. Tujuan dari sertifikasi sendiri yaitu agar melindungi hak konsumen. Dampak yang dapat ditimbulkan yaitu tidak adanya efek jera bagi oknum penangkar benih yang nakal. Pihak terdampak yaitu instansi terkait dan konsumen. Dari beberapa isu yang sudah disampaikan, kita lakukan analisis isu dengan menggunakan metode APKL. Pada metode ini, ada 4 indikator yang akan menentukan isu yang akan menjadi prioritas. Yang pertama adalah A atau aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. P, problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seorang ataupun kelompok kecil orang. Layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Setelah dilakukan scoring, isu yang nomor 2 yaitu tidak meratanya bantuan alokasi APBN karena sistem verifikasi titik koordinat masih menggunakan citra satelit menjadi isu yang prioritas, di mana pada indikator A mendapatkan poin 4, indikator P mendapatkan poin 3, indikator K mendapatkan poin 4, indikator L mendapatkan poin 4 dengan total poin 15. Setelah ditetapkannya salah satu isu yang menjadi isu prioritas, maka selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT adalah kegiatan mengorganisir dan menganalisa kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pada sebuah isu. Analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 sisi yang berbeda. Strength atau kekuatan pada isu kali ini yaitu dukungan dari pimpinan, adanya dukungan dari tim subbagian perencanaan, dan penggunaan teknologi drone. Weakness atau kelemahan pada isu ini yaitu
SDM yang menguasai masih sangat sedikit. Yang kedua, biaya perlengkapan cukup mahal. Dan yang terakhir, proses pengolahan data cukup rumit. Opportunities atau kesempatan pada isu kali ini yang pertama yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan tentang geospasial, kemudian peraturan Kementerian Pertanian yang mendukung perbaikan sistem verifikasi bantuan, dan yang terakhir, dukungan dari kelompok tani. Threat atau ancaman pada isu kali ini yaitu konflik sesama masyarakat antara yang tidak menerima bantuan dengan penerima bantuan. Berikutnya, konflik masyarakat yang tidak menerima bantuan dengan instansi terkait. Terakhir, bantuan APBN untuk petani akan ditangguhkan. Ide atau gagasan penyelesaian masalah. Untuk meminimalisir ketidakmerataan bantuan alokasi pusat APBN kepada masyarakat yang dikarenakan sistem verifikasi titik koordinat yang masih menggunakan citra satelit, maka yang harus kita lakukan yaitu membuat data dukung berupa peta hasil mapping menggunakan drone yang disertai dengan sistem koordinat sehingga tim verifikasi pusat dapat melihat secara jelas sasaran penerima bantuan dengan visual kondisi areal yang update. Demikian paparan saya pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.